Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Channel yang paling keren dan paling oke, tentunya hanya di channel Bung FD. Channel yang berbasiskan keilmuan hukum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bedah buku masih sama tentang hukum administrasi pemerintahan daerah. Nah, bagi teman-teman yang sudah lama menunggu nih, yang sudah penasaran, langsung saja kepada Bung FD memaparkan bedah buku tentang hukum administrasi pemerintahan daerah. Ya, terima kasih Adinda Tasya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Bung FD bersama Bung FD dan Adinda Tasya. Pada kesempatan kali ini kita yang disampaikan oleh Adinda Tasya melanjutkan bedah buku di part 3 tentang hukum administrasi pemerintahan daerah yang spesifik membahas bab 4 mengenai kewenangan ataupun urusan pemerintahan daerah. Nah, jadi teman-teman, saya akan menampilkan PowerPoint karena supaya para viewer, para penonton untuk mempermudah memahami isi daripada buku yang kita bedah pada kesempatan kali ini. Saya akan share screen PowerPoint yang saya buat. Oke, ini adalah hukum administrasi pemerintahan daerah yang spesifik membahas kewenangan atau urusan pemerintahan daerah yang ditulis oleh Dr. Sirajuddin dan kawan-kawan bersama Bung FD dan Adinda Tasya sebagai moderator. Oke, yang pertama, negara kesatuan. Kita Indonesia, negara kita merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dimana di negara kesatuan ada sebuah perwujudan dari yang namanya distribution of powers. Pembagian kekuasaan. Jadi distribution of powers, teman-teman, bukan hanya di wilayah horizontal saja. Capital division of power seperti yang saya jelaskan di part sebelumnya, yang dimana ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu juga ada distribution of power, pembagian kekuasaan juga. Akan tapi ada yang namanya pembagian kekuasaan, distribution of power, antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, itu merupakan perwujudan dari sebuah negara kesatuan. Yang pertama, kita harus mengetahui dasar konstitusional pemerintahan daerah itu memiliki sebuah kewenangan ataupun urusan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara otonom. Di pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI 45 menyebutkan yang berbunyi pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Artinya ada urusan pemerintahan daerah yang secara otonom dan juga ada urusan pemerintahan pusat yang dimana itu menjadi kewenangan dari pemerintahan pusat. Nah, di selanjutnya di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 45 menyebutkan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus urusannya sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi ada asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, sebelumnya telah saya sebutkan bahwasanya asas otonomi itu selalu melekat dengan asas desentralisasi. Ibarat di dalam satu koin itu ada dua mata uang ataupun ada dua sisi. Nah, asas otonomi sekaligus juga akan membicarakan asas desentralisasi. Itu dasar konstitusional
sebuah kewenangan pemerintahan daerah menjalankan kewenangannya secara otonom. Nah, selanjutnya pengaturan kewenangan atau urusan dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah. Nah, sebelumnya itu diatur di pasal 9 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, teman-teman. Itu tentang pemerintahan daerah. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya hari ini telah ada perubahan tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Akan tetapi hanya beberapa pasal saja yang dirubah, tidak keseluruhan. Artinya juga ada beberapa pasal yang masih digunakan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini, teman-teman. Yang hanya diganti saja ataupun yang dirubah saja. Tapi di pasal 9 ini masih tetap ada ini urusan-urusan dari pemerintahan, ada 3, urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Yang pertama, urusan absolut itu adalah merupakan urusan atau kewenangan yang sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintahan pusat. Sekali lagi, urusan absolut itu adalah kewenangan yang dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Oke. Nah, yang kedua, urusan konkuren itu adalah urusan ataupun kewenangan yang dimana ada sebuah pelimpahan ataupun pembagian urusan ataupun kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, itu pembagian kewenangannya di urusan konkuren. Nah, yang terakhir urusan umum, yang ketiga. Urusan umum itu merupakan sebuah kewenangan yang melekat ataupun ada pada diri presiden selaku kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Akan tapi pelaksanaannya dilimpahkan ke gubernur, bupati, dan wali kota. Dilimpahkan. Itu 3 urusan yang tercantum di pasal 9 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nanti bisa di cross check undang-undangnya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini klasifikasi urusannya. Absolut itu seperti pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari pemerintahan pusat. Nah, urusan konkuren itu ada urusan wajib dan pilihan. Wajib itu seperti ada pelayanan dasar pertama, dan yang kedua ada pelayanan non-dasar. Nah, untuk pelayanan dasar seperti bisa disebutkan adanya pendidikan, kemudian kesehatan, tata ruang, kemudian perumahan, kawasan pemukiman, dan lain sebagainya. Nah, kalau urusan yang non pelayanan dasar itu ada ketenaga kerjaan, kemudian pemberdayaan perempuan dan anak, perlindungan anak, kemudian ada pangan, pertanahan, dan lain sebagainya. Itu urusan non pelayanan dasar. Itu di urusan konkuren, ada wajib. Jadi wajib itu tadi dibagi 2, ada pelayanan dasar dan ada non pelayanan dasar, oke? Nah, di pilihan itu merupakan sebuah urusan seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, misalkan di daerah ada pariwisatanya, itu pilihan ya, bisa juga menjadi kewenangan, urusan ataupun urusan-urusan oleh pemerintahan daerah. Nah, kalau umum itu yang disebutkan tadi, urusan umum itu merupakan urusan yang ataupun kewenangan yang melekat pada diri pejabat, presiden selaku kepala pemerintahan. Akan tetapi pelaksanaannya bisa dilimpahkan ke gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Seperti urusan wawasan kebangsaan, 2 pembinaan persatuan kesatuan, 3 pengembangan demokrasi. Itu 3 urusan di pasal 9 itu nanti bisa di cross check. Nah, selanjutnya pendelegasian kewenangan. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran pendapat dari para pakar mengenai apa itu kewenangan.
ataupun wewenang. Pertama, ada Philippus M. Hudson menyebutkan wewenang itu dideskripsikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan, sedangkan berbeda dengan pendapatnya Prof. Bakir Manan yang menyebutkan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mengemban untuk berbuat, hanya mengemban hak untuk berbuat. Sedangkan dalam bahasa hukum, dalam hukum, wewenang itu sekaligus berarti adanya sebuah hak dan kewajiban. Jadi di sini saya juga lebih sepakat dengan Prof. Bakir Manan ya, yang dimana tentu dalam wewenang itu ada hak dan kewajiban yang melekat. Bahkan selain daripada itu ada yang namanya pertanggungjawaban yang melekat. Sebagaimana asas yang sering saya sebut, no authority without responsibility. Tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Ketika ada kewenangan, pasti ada ataupun selalu ada yang namanya pertanggungjawaban. Karena di situ melekat hak dan kewajiban. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kewenangan itu diperoleh dari mana, Bung? Kewenangan ataupun urusan ataupun hak untuk berbuat, kemudian adanya sebuah kewajiban itu didapat ataupun diperoleh dari 3 hal. Yang pertama ada atribusi. Atribusi itu kewenangan yang melekat pada seorang pejabat publik. Seorang pejabat publik yang juga diamanahkan ataupun didapatkan dari sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan undang-undang, yang dimana itu ada sebuah kewenangan-kewenangan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kedua, itu ada delegasi. Delegasi itu kewenangan yang dilimpahkan dari satu organ ataupun pemerintahan kepada organ yang lain, pemerintahan yang lain, yang lebih rendah, yang lebih di bawahnya. Artinya ada sebuah pemberian kewenangan ataupun pelimpahan. Nah, letak pertanggungjawabannya ada pada si penerima delegasi. Si penerima delegasi. Nah, yang ketiga sama, akan tapi berbeda di letak pertanggungjawabannya, mandat. Mandat itu letak pertanggungjawabannya malah ada di si pemberi mandat. Jadi mandat sama delegasi bisa dibedakan ya. Pertanggungjawabannya delegasi itu ada pada si penerima, sedangkan pertanggungjawabannya ketika ada kewenangan mandat, pertanggungjawabannya ada pada si pemberi mandat. Oke? Nanti bisa kita cek, saya akan share screen ulang, ataupun saya akan melihatkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang maksudnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Kelihatan, Adinda? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, kelihatan. Undang-undang ya? Oke, di pasal 1 kita lihat. Di pasal 1 angka 22, 23. Oke, saya cari dulu ya, teman-teman, biar juga teman-teman mengetahui bagaimana atribusi delegasi dan mandat itu yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 nih. Nah, nih. Bentar, mana ya? Kok
Nah, ini tadi urusan poin 14, angka 14. Ada urusan pemerintahan wajib ini. Urusan pemerintahan juga pilihan ada. Oke, daerah persiapan, pembentukan daerah. Oh, di ini ya teman-teman mengenai atribusi tadi, kemudian delegasi, mandat, itu sebenarnya tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Saya salah buka undang-undang nih. Nanti bisa cek aja di situ di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, disebutkan apa itu kewenangan, apa itu atribusi, apa itu mandat, apa itu delegasi. Mungkin itu pembelajaran ataupun bedah buku pada kesempatan kali ini. Ya, semoga dapat bermanfaat dan juga ada nilai-nilai faedahnya. Dan bagi para viewer, penonton, semoga juga mendapatkan barokahnya. Amin. Ketika ada komentar, saran, kritikan, pertanyaan, maupun cacian sekalipun, silakan isi di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Adinda Tasya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung. Nah, itu tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Bung FD tentang Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Part 3. Mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman semua dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan, pastinya tetap di channel yang sama, hanya di channel Bung FD. Nah, mungkin itu saja dulu bedah buku pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin request, apa yang ingin dipaparkan lagi oleh Bung FD, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.